Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suaib Kuri dalam bincang literasi di berbagai media sosial cetak dan online. Di beberapa hari terakhir ini, publik dan masyarakat pada umumnya dan lebih khusus mahasiswa seluruh Indonesia melakukan aksi protes atas penetapan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang merupakan inisiatif dari eksekutif yang cukup lama dibahas oleh DPR Republik Indonesia. Nah, apa yang terjadi atau gelombang protes yang terjadi belakangan hari ini cukup memberikan warna dan tanggapan yang berbeda dari berbagai pihak. Bagi masyarakat yang bukan sebagai pekerja, tentu merespon dengan cara yang berbeda. Bagi para pekerja, buruh, dan pekerja lainnya, ini adalah bagian dari cara mereka memperjuangkan nasibnya. Nah, selain itu juga rame di berbagai media sosial yang mencoba memprovokasi atau memposting berbagai macam versi Undang-Undang Cipta Kerja, yang versi A, versi B, versi C, dan sebagainya. Itu juga yang membuat publik panik. Nah, bagi kita yang cerdas, memahami konten dan isi dari apa yang tersampaikan di berbagai media, setidaknya kita juga harus melakukan check and recheck. Nah, kelompok-kelompok intelektual harus memberikan sebuah warna baru, bahwa setidaknya produk yang dihasilkan oleh pemerintah di era Jokowi ini mencoba melakukan kompilasi undang-undang dari banyak undang-undang yang tidak di dalamnya tentang investasi, penanaman modal, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Ini adalah mempermudah atau mempersempit ruang yang selama ini negara dirugikan oleh proses administrasi yang panjang. Itu diantaranya secara umum. Nah, kelompok-kelompok yang intelektual ini mari kita coba membedah secara kritis dari mana sumbernya yang harus kita kaji. Nah, karena apa? Masyarakat pada umumnya ini melihat secara serampangan saja. Secara apa yang tersaji di publik ini tidak sesungguhnya terjadi apa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Begitu juga di daerah, berbagai ragam respon kepala daerah, DPR atas protes yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, dan buruh. Ini cukup bervariasi. Ada yang mencoba merespon menolak undang-undang, ada juga mempertimbangkan harus ada proses uji publik, harus ada proses konsultasi publik, dan sebagainya. Nah, yang unik yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansa mencoba secara manusiawi, secara humanis melakukan approach pendekatan kepada para demonstran dengan ayo kita bicara dengan hati nurani, saling merangkul, saling menemukan titik temu agar memperjuangkan aspirasi juga tidak merugikan pihak lain.
tidak merusak fasilitas umum. Nah, ini hampir terjadi di beberapa daerah di Indonesia, fasilitas publik dirusak seperti yang terjadi di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di Nusa Tenggara Barat ini cukup kondusif karena pemerintah daerah memberikan ruang dialog, mengapresiasi, dan selalu ada komunikasi yang baik. Nah, ini yang patut dilakukan oleh daerah-daerah lain. Nah, ayo mahasiswa, rakyat, boleh kita protes apa yang menjadi tuntutan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, bukan saja Undang-Undang Cipta Karya dan mungkin masih banyak lagi. Nah, kita sebagai warga negara harus tetap kritis tapi juga beri solusi. Kita adalah Indonesia dan NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.